Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelumnya marilah kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah kami ilmu dan kefahaman. Anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang hijrah ke Habasyah. Sebab hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah adalah kan melihat dan merasakan ancaman bahkan siksaan kaum kafir Quraisy yang semakin hari semakin kejam. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Habasyah sendiri adalah negeri Ethiopia sekarang yang terletak di benua Afrika. Adapun yang kedua adalah sebagaimana diinformasikan bahwa di negeri Habasyah ada seorang raja yang adil yang bernama Asyaiman Najasyi. Tidaklah seorang pun di negerinya, seorang tamu bahkan rakyat terzalimi, melainkan akan mendapatkan perlakuan yang baik dari seorang raja yang adil. Dan yang ketiga adalah sebab turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 10. Dan bumi Allah adalah luas, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Anak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian, beberapa sahabat melakukan hijrah untuk yang pertama kali ke Habasyah, di mana ada 10 sahabat laki-laki dan 4 perempuan yang ikut dalam hijrah ke Habasyah. Adapun nama-nama tersebut adalah untuk sahabat yang hijrah dari kalangan laki-laki. Yang pertama adalah Utsman bin Affan, yang kedua Abdurrahman bin Auf, yang ketiga adalah Zubair bin Awam, yang keempat Abu Huzaifah, yang kelima adalah Mus'ab, yang keenam adalah Abu Salamah, yang ketujuh adalah Utsman bin Ma'zum, yang kedelapan adalah Amir bin Rabi'ah, yang kesembilan adalah Suhail, dan yang kesepuluh adalah Subrah. Adapun yang ikut hijrah dari kalangan perempuan terdiri dari 4 sahabiah, yaitu Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Sahla bin Sahal, yang ketiga adalah Ummu Salamah bin Abu Umayyah, dan yang keempat adalah Lailah binti Abu Hasmah. Nah semuanya, maka para sahabat dari ke-14 tersebut berangkat dengan diam-diam di malam hari. Mereka berangkat satu persatu, ada pula yang berdua dengan istrinya menuju pantai, yaitu pantai atau pelabuhan Syaibah, untuk mengarungi ganasnya ombak Laut Merah. Karena semuanya kita ketahui Laut Merah juga memiliki sejarah yang panjang berkenaan dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan selanjutnya para sahabat mengarungi lautan yang ganas tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyelamatkan para sahabat tersebut sehingga dia selamat, bahkan mereka disambut ramah oleh penduduk dan Raja Habasyah. Maka setelah 3 bulan tinggal di Habasyah, mereka merasakan aman dan damai. Tersiar kabar dari negeri Mekah, bahkan seluruh penduduk Mekah dikatakan pada berita tersebut telah tunduk dan mengikuti seruan Rasulullah SAW. Mendengar hal tersebut, maka mereka pamit untuk kembali ke Mekah. Anak-anak semuanya, ternyata berita itu adalah berita bohong, sebagai bentuk taktik rekayasa orang-orang kafir Quraisy agar mereka kaum muslimin yang ada di Habasyah kembali. Karena semuanya setelah kembali, maka mereka
mendapati justru sebaliknya, orang-orang kafir Quraisy memperlakukan mereka lebih kejam dari sebelumnya. Dan berita tentang masuknya mereka ke dalam Islam ternyata adalah berita yang bohong yang sengaja dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy agar mereka kembali dan mendapatkan siksaan yang pedih dari orang-orang kafir Quraisy tersebut. Karena semuanya melihat hal tersebut, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat agar dia melakukan hijrah yang kedua kali ke negeri yang sama, yaitu Habasyah. Maka Rasulullah SAW mengatur strategi, namun hijrah yang kedua ini lebih sulit daripada sebelumnya karena kaum kafir Quraisy meningkatkan kewaspadaannya untuk menggagalkan hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah untuk yang kedua kalinya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala melapangkan atau memudahkan jalan hijrah kedua ini. Maka sebanyak 83 laki-laki dan 18 perempuan berhasil memasuki negeri Habasyah. Bahkan kaum muslimin pun mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu ramah dan sangat bersahabat dari masyarakat serta Raja Najasyi. Mendengar kaum muslimin berhasil memasuki negeri Habasyah, orang-orang kafir marah dan meradang karena khawatir kalau kaum muslimin menyusun kekuatan dengan berlindung pada Raja Najasyi. Maka orang-orang kafir Quraisy melakukan musyawarah. Dia mengutus dua tokoh kafir Quraisy waktu itu, yaitu Amr bin As yang masih dalam keadaan kafir ketika itu, dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Mereka membawa berbagai macam hadiah, namun Raja Najasyi menolak hadiah-hadiah tersebut. Dia lebih memilih bertabayun menghadirkan kaum muslimin. Maka dipanggillah kaum muslimin, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Maka dikatakan kepada Ja'far bin Abi Thalib, "Mengapa engkau mengikuti agama yang memecah belah kaummu sendiri?" Maka Ja'far bin Abi Thalib berkata, "Sesungguhnya kami tidaklah memecah belah dari umatku, karena agama dulu adalah agama yang mengajarkan kerusakan. Maka waktu kami hidup pada masa jahiliyah, kami hanya menyembah kepada berhala-berhala. Kami diajarkan makanan-makanan yang tidak baik, maksiat, memutus hubungan keluarga dan lain sebagainya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seorang nabi, yaitu dengan membawa agama Islam yang dia mengajarkan kepada kami agar mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mengajarkan kepada kami untuk meninggalkan semua kejahatan. Jangan makan harta haram dan anak yatim, jangan makan riba, jangan berkata dusta, serta mengajarkan untuk berlaku amanah, berbuat baik, dan selalu menjaga diri dari perkara-perkara haram dan termasuk membunuh sesama manusia. Maka kami membenci dan memusuhi semua perbuatan-perbuatan yang merusak tersebut. Kami disiksa agar kembali kepada kepercayaan yang lalu." Maka Raja Najasyi berkata, "Apakah nabimu mengajarkan firman-firman Tuhan?" Maka Ja'far pun membacakan surat Maryam yang berisi tentang keindahan dari ajaran Islam itu sendiri. Maka Raja Najasyi berkata, "Demi Allah, sesungguhnya ini adalah sama ajaran yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka jika aku tidak dalam keadaan tugas, niscaya aku akan menemui Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Aku akan mendatanginya dan memberikan kesaksian." Nah, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kaum muslimin yang ada di negeri Habasyah aman dalam perlindungan Raja Najasyi, dan orang-orang kafir pun ditolak untuk kembali kepada negerinya di negeri Mekah. Semoga apa yang disampaikan dalam pertemuan kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.